Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Tepat pada saat itu, pandangan Suke tertuju pada Kaisar Api yang sekali lagi beringsut menjauh, mencoba menghindarinya. Ekspresi Suke membeku di wajahnya saat dia berteriak dengan dingin, "Kaisar anjing, berhentilah menyia-nyiakan ki kekaisaran Anda. Ki kekaisaran ini seharusnya menegakkan dan menjaga stabilitas negara api dan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan rakyat Anda. Saya, Suke, tidak ingin membawa penderitaan pada kehidupan yang tidak bersalah hanya karena dendam pribadi kita." Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut. Mengapa anak ini tiba-tiba berubah? Tiba-tiba, dia khawatir tentang keselamatan dan kesejahteraan hidup yang tidak bersalah? Tapi itu tidak benar, bukan? Meskipun benar bahwa ki kekaisaran menentukan kemakmuran negara api, itu hanya berarti bahwa kekayaan dan kehidupan negara terpengaruh. Itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata warga sipil. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Banyak pembudidaya di tempat pelatihan menatap Suke dengan ekspresi heran tertulis di wajah mereka. Sebagian besar pembudidaya di sekitar ini sudah terbiasa dengan sifat eksentrik dan menipu Suke. Ketika mereka melihat dia berperilaku seperti ini, dengan cara yang benar sendiri, mereka merasa bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Murid-murid lembah dupa langit memperhatikan Suke dengan hati-hati, yakin bahwa pasti ada makna tersembunyi dari kata-katanya. Tidak benar, ada sesuatu yang tidak beres di sini? Sebuah taktik, sebuah tipuan sedang berlangsung sekarang. Anak ini berasal dari fraksi ledakan surgawi dan semua orang dari mereka licik dan tidak akan pernah memiliki sentimen seperti itu untuk kehidupan sipil. Namun, ada banyak warga sipil lain yang tidak bisa melihat melalui Suke dan tergerak oleh kata-katanya. Ketika mereka mendengar bahwa Kaisar Api saat ini membahayakan nyawa warga sipil yang tidak bersalah, mereka merasa agak cemas. Ini terutama karena mereka hanya orang normal dan tidak memiliki cara untuk membela diri mereka sendiri. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah duduk dan khawatir tentang masa depan mereka. Begitu mereka mendengar kata-kata Suke, mereka merasa sangat tersentuh. Anak yang baik. Di dalam kelompok warga sipil, salah satunya adalah seorang lelaki tua lemah yang berpegangan pada tongkat untuk menopang. Dia gemetar saat dia berbicara. Untuk memastikan keselamatan kita, dia benar-benar memutuskan untuk mengesampingkan kebutuhannya sendiri untuk balas dendam pribadi. Dia pria yang baik. Kenapa hidup harus begitu tidak adil padanya? Hari ini, kita semua akan mengingat nama Suke. Banyak warga sipil normal tergerak oleh tindakannya dan mereka menghela nafas dengan menyesal. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 80 poin tindakan tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 100 poin tindakan tangguh. Tepat pada titik ini, Suke melayang di udara saat pemberitahuan sistem terdengar di dalam kepalanya, tetapi dia tidak memedulikannya. Suke menghela nafas dalam-dalam seolah-olah dia telah menyerah pada hal yang paling penting baginya dalam hidup ini. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan saat dia melihat ke arah langit dan berkata, "Mata ganti mata membuat seluruh dunia buta. Kaisar anjing, aku sudah mengungkap semua kesalahanmu di masa lalu. Melihat bagaimana Anda telah menjadi kaisar yang baik bagi sebagian besar orang-orang ini di sini dan betapa saya telah mengalahkan Anda berkali-kali hari ini tetapi Anda masih menolak untuk membalas saya kira Anda juga merasa bersalah dan malu menghadapi saya setelah semua kesalahan kamu sudah berkomitmen. Benarkah? Baik, karena itu masalahnya, aku akan melepaskanmu." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Persetan, anak ini tidak akan bertarung lagi? Kaisar Api merasa bersalah atas semua kesalahan yang dia lakukan dan dengan demikian memutuskan untuk tidak membalas. Jadi itu sebabnya dia bertindak seperti itu. Banyak warga sipil di sekitar terkejut dengan ini juga. Pemuda ini sangat peduli pada kita manusia sehingga dia bahkan memutuskan untuk membuang kebencian dan kebutuhannya untuk membalas dendam. Dia benar-benar berbeda dari pembudidaya berdarah dingin lainnya. Dia pria yang baik. Kemurahan hati yang pemaaf seperti itu benar-benar layak dikagumi. Dalam sekejap mata, bayangan Suke telah menjadi simbol kebaikan dan kebajikan. Namun, Kaisar Api tercengang oleh apapun yang dia katakan. Alasan utama dia bersembunyi dan menghindar begitu lama adalah untuk tidak menyia-nyiakan Imperial Qi dengan menerima kerusakan dari Suke.
Faktanya, dia mulai memanfaatkan energi kaisar daripada menguras cadangan ki kekaisaran negara. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit lebih banyak waktu dan dia akan dapat meningkatkan tingkat kultivasinya ke tahap pemurnian void dan menguliti kulit Suke dari dagingnya sebelum membunuhnya. Namun sekarang, Suke tiba-tiba berkata bahwa dia tidak lagi ingin bertarung. Itu benar-benar membuatnya terkejut. Persetan, kenapa? Dia begitu eksentrik dan tak terduga. Jika dia tidak ingin bertarung lagi, kepada siapa saya akan menggunakan kekuatan dan keterampilan saya? Kaisar Api merasa sangat cemas sekarang. Dia dengan susah payah memilih untuk memanfaatkan energi kaisar yang berharga. Semua energi ini sangat langka dan telah ditinggalkan oleh leluhurnya. Begitu dia memulai proses mengekstraksi energi, tidak ada cara untuk mengembalikannya. Lalu, bukankah semua ini akan sia-sia? Juga, yang paling penting adalah dia dikejar dan dipukuli oleh Suke tak terhitung jumlahnya di depan semua orang. Kepada penonton, wajahnya sudah dilempar karena kalah dalam beberapa pertarungan. Memang, dia seperti kura-kura yang memasukkan kepalanya ke dalam cangkangnya. Itulah alasan dia memilih untuk memanfaatkan energi dan mengumpulkan kekuatannya sebelum membunuh Suke setelah mencapai puncaknya. Rencananya adalah untuk naik ke tahap pemurnian void dan mengalahkan Suke dan dengan demikian merebut kembali harga diri dan martabatnya darinya. Kesempatannya untuk melakukan semua itu akan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Sekarang Suke telah berbalik dan hendak pergi, Kaisar Api sangat marah, dia hampir muntah darah. Seluruh tubuhnya gemetar namun dia masih menahan amarahnya yang berapi-api. Kaisar Api kemudian berteriak, Suke, jika kamu benar-benar memiliki dendam terhadapku, mari selesaikan hari ini. Jika kamu pergi sekarang, itu berarti bahwa kamu seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Kerumunan mendengar ini dan membeku karena terkejut. Kaisar Api masih ingin bertarung? Apa yang sedang terjadi? Ketika Suke ingin bertarung, Anda berlari dan menghindar. Sekarang dia memutuskan untuk tidak bertarung, Anda ingin dia tinggal dan melanjutkan? Mungkinkah Kaisar kecanduan perasaan melarikan diri dari musuh-musuhnya? Kaisar memiliki kecanduan yang aneh? Ratusan warga sipil Fana berdiri di sekitar Sok juga. Namun, pada titik ini, kemarahan mulai muncul di dalam hati mereka. Suke adalah anak yang baik. Dia tidak ingin menyakiti Imperial Ki Negara Api dan memutuskan untuk secara sukarela menempatkan kebutuhannya untuk membalas dendam. Tapi Anda, sebagai raja dari negara api, ingin terus membuang Ki Kekaisaran hanya untuk berkelahi? Apakah kamu masih manusia? Kaisar Api, kau bajingan! Kerumunan memelototi Kaisar Api dengan marah, hati mereka mengutuknya dengan marah. Pada saat yang sama, poin-poin sulit tindakan terus masuk, diumumkan oleh sistem di dalam kepalanya. Dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Namun, wajahnya menunjukkan ketenangan. Dia mengerutkan kening sebelum memarahi Kaisar, kamu masih ingin bertarung? Apakah kamu bahkan manusia? Jika kamu punya nyali, hilangkan Imperial Ki kamu sekarang dan bertarunglah denganku. Berhenti menggunakan masa depan orang-orang yang tidak bersalah ini sebagai tameng. Ketika Kaisar Api mendengar ini, dia menghela nafas lega. Selama Suke tidak pergi, masih ada kesempatan baginya untuk merebut kembali martabatnya. Tetapi untuk menyebarkan Ki Kekaisarannya? Sejujurnya, dia tidak berani. Itu karena dia sudah mengalami sendiri sepasang mantra Suke dan itu menakutkan. Namun, sebagai kaisar suatu bangsa, dia cerdas dan memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Kaisar Api kemudian menjawab, alasan saya menggunakan Ki Kekaisaran adalah untuk melemahkan 3 warna teratai api dan bola petir Anda karena keterampilan itu akan menghancurkan seluruh kota saya dan membahayakan nyawa yang tidak bersalah. Jika saya menyebarkan Ki Kekaisaran, Anda tidak boleh gunakan kedua mantra itu juga. Juga, Anda tidak dapat menggunakan mantra apapun yang sifatnya terlalu merusak. Mengapa kita tidak memiliki perbandingan yang tepat tentang siapa yang lebih kuat? Ketika Suke mendengar ini, dia sangat gembira. Dia tidak diizinkan menggunakan teratai api dan bola petir Buddha? Tidak masalah. Poin utama di sini adalah untuk menyingkirkan Imperial Ki. Untuk membunuhmu, aku punya 100 cara lain. Pada saat itu, Suke menjawab tanpa ragu-ragu, tentu. Selama kamu tidak menggunakan Imperial Ki, aku tidak akan menggunakan mantra itu. Hari ini, kita akan menyelesaikan dendam ini di antara kita. Anak ini benar-benar menyetujui permintaan Kaisar Api untuk tidak menggunakan mantra itu? Persetan, lalu bagaimana dia akan bertarung? Banyak orang di dalam kerumunan itu masih makan biji-bijian tetapi tidak tahu apa yang terjadi.
Mereka tidak mengerti mengapa salah satu pihak bertindak seperti itu. Yang satu melepaskan perlindungan perisai Imperial Ki-nya, sementara yang lain melepaskan dua mantranya yang paling kuat. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka mengatakan kebenaran tentang tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah? Itu tidak bagus. Apakah Suke itu memiliki lebih banyak mantra yang bisa dia gunakan? Bagi seseorang yang pernah mengolah dua mantra yang sama kuatnya dalam hidupnya sangat langka. Apalagi fakta bahwa dia hanya memiliki 1 tahun kultivasi. Dia pasti tidak akan memiliki mantra lain untuk digunakan. Namun, jika dia melepaskan dua mantra kuat itu, kekuatan Kaisar Api tanpa Imperial Ki-nya masih tangguh dan akan cukup untuk membunuh Suke. Sepertinya pemuda itu terlalu kurang ajar dan jatuh ke dalam taktik Kaisar Api. Dia memang terlalu muda dan tidak berpengalaman. Semua orang di sekitar menggelengkan kepala. Sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa Suke telah dibuat marah oleh Kaisar dan dengan demikian kehilangan akal sehatnya pada saat itu. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal mengapa dia menyetujui permintaan seperti itu. Pada titik ini, tidak mungkin bagi Suke untuk mundur setelah setuju. Namun, Flaming Sun Princess dan Zixuan berpikir sebaliknya. Kembali di hutan belantara, mereka masih ingat apa yang dikatakan Suke tentang dirinya sendiri. Bahwa dia tidak memenuhi kata-katanya sendiri. Anak ini tidak memiliki batasan dalam apapun yang dia lakukan, mengabaikan batasan dan sangat tidak konvensional dalam cara dia menangani masalah. Dia berjanji bahwa dia tidak akan menggunakan dua mantra itu. Flaming Sun Princess dan Zixuan merasa tidak mungkin dia akan menepati kata-katanya. Dia pasti akan menggunakan dua mantra itu. Zixuan menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Ekspresi Flaming Sun Princess adalah seperti balok es saat dia berbicara. Jika dia benar-benar mengucapkan mantra ini, ayah pasti akan menggunakan Imperial Ki-nya lagi. Terlepas dari seberapa kuat dia tidak akan bisa melakukannya. Menangkan ayahku. Hanya saja, tubuh ayah sekarang dipenuhi dengan energi Kaisar dan lebih dari setengahnya selesai. Dalam waktu singkat, itu akan selesai. Ketika itu terjadi, Suke pasti akan mati. Petik 2. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Zixuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Keduanya tahu bahwa begitu Kaisar Api melangkah ke tahap pemurnian Void, Suke akan menghadapi malapetaka yang tak terhindarkan. Pada saat yang sama, Kaisar Api berhenti bersembunyi dan melarikan diri. Dengan sekejap, dia muncul dalam jarak beberapa meter dari Suke saat niat membunuh berputar-putar di sekelilingnya dengan mengancam. Ledakan. Dalam sepersekian detik, Kaisar menyebarkan ki kekaisaran yang telah dia gunakan sebagai perisai. Gumpalan energi menguap darinya dan mengalir kembali ke istana kekaisaran sebelum menghilang dari pandangan. Sekarang, kita bisa bertarung. Dia memandang Suke sambil tertawa dengan percaya diri dan sedikit khawatir. Faktanya, dia belum sepenuhnya menolak Imperial Ki darinya. Jika Suke mencoba menyulap mantra itu, dia akan dapat mengingat ki kekaisaran dalam 1 detik atau kurang untuk melindunginya. Dengan demikian, dia tahu bahwa dia tidak dalam bahaya nyata. Suke tertawa dingin, mencengkeram Infinity Blade dengan erat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pisau pembunuhnya juga dan itu tergantung di pinggangnya. Bagi sekelompok orang, ini bukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka berasumsi bahwa dia hanya ingin menyimpan senjata tambahan di sisinya. Namun, ketika pisau pembunuh Suke dikeluarkan, kekuatannya meningkat 30 kali lipat. Ini juga berarti bahwa kekuatan Infinity Blade miliknya telah meningkat pesat. Kaisar anjing, hati-hati dengan pedangku. Setiap kali aku menggunakannya, pedang itu merenggut nyawa. Aku akan memenggal kepala besarmu di atas dan kepala kecilmu di bawah. Suke berteriak saat sepasang sayapnya mengepak dengan anggun, menyebabkan nyala api hitam yang kuat membubung dan mengancam Kaisar Api. Semua orang di kerumunan merasa bibir mereka berkedut. Kepala Anda di atas dan kepala Anda di bawah? Kepala besar di atas jelas mengacu pada kepalanya. Kemudian kepala kecil di bawah ini mengacu pada. Sial, mulut anak ini benar-benar ganas. Dia terus-menerus menghina penis kecil Kaisar. Setiap ada kesempatan, dia akan memarahinya. Kamu meminta untuk mati. Wajah Kaisar Api dipenuhi amarah, matanya mengejek lawannya saat dia membalikkan tangannya. Suara mendesing. Segel giok tunggal muncul di udara dan terbungkus aura megah. Seekor naga emas diukir di segel batu giok dan megah. Begitu segel giok muncul,
aura kuat yang tak terbatas mulai memancar keluar, memenuhi seluruh halaman. Wajah semua orang yang melihat ini jatuh. Kaisar Api sebenarnya telah menggunakan segel batu giok. Itu senjata bintang 6. Faktanya, kekuatannya sangat kuat sehingga hampir bisa menjadi bintang 7. Selain itu, pusaka ini telah diturunkan dari banyak kaisar yang lalu dan berusia berabad-abad. Faktanya, kekuatan kaisar sebelumnya telah terhapus dalam senjata ini. Itu pasti sangat hebat. Tetua Sky Incense Valley sangat terguncang oleh ini juga. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara, karena senjata ampuh ini telah muncul, teman muda kita sudah selesai. Segel giok adalah barang milik raja bangsa dan pada saat yang sama, milik setiap kaisar dalam sejarah. Kekuatannya pasti tak tertandingi. Kelas bintang 6. Ini adalah item yang ribuan pembudidaya bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihatnya sepanjang hidup mereka. Dong! Suara menderu keras terdengar saat Kaisar Api melemparkan segel giok ke udara. Itu menjadi lebih besar saat membubung di langit sampai sebesar gunung emas, menutupi seluruh area. Kekuatan besar dari senjata itu begitu menghancurkan sehingga semua orang di bawah langit merasa sulit untuk bernapas. Banyak pembudidaya yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah merasakan dada mereka menegang dan wajah mereka menjadi pucat. Sebagian besar bahkan merasa lutut mereka tertekuk seolah-olah mereka akan jatuh berlutut. Kekuatan jiwa Suke sangat kuat dan tidak terpengaruh seperti banyak pembudidaya lain di sekitarnya. Namun, dia merasakan sedikit getaran di dalam hatinya dan cukup heran dengan ini. Senjata kelas 6 bintang. Itu pasti sangat mahal. Senjata kelas 6 bintang bernilai hampir 10.000 poin tindakan sulit di dalam toko sistem. Kotoran. Kaisar Api ini, bajingan tua yang kotor, tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Tapi menggunakan senjata bintang 6 saja untuk melawanku? Itu tidak akan cukup. Perhatikan bagaimana saya akan bertindak keras dan menamparkan wajah Anda. Suke berdeham dan turun dari langit, menempatkan Infinity Edge-nya kembali ke penemu sistem. Dia melipat tangannya dan menahannya di dadanya sebelum berbicara, ayo. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku. Jika segel giok sampahmu bisa mengenaiku, aku akan makan kotoran sampai aku mati. Begitu kata-katanya diucapkan, Suke bisa merasakan notifikasi sistem berdering di kepalanya, menandakan bahwa aktingnya yang tangguh telah berhasil. Semua orang di bawah bingung, berdiri diam untuk membiarkan segel giok memukul Anda? Kamu gila, itu adalah senjata kelas 6 bintang dan bukan segel giok lainnya. Anak ini ditakdirkan, namun masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu untuk melemahkan Kaisar Api dan segel gioknya yang tangguh. Orang gila itu akhirnya harus membayar harganya. Beberapa pembudidaya memiliki ekspresi tanpa ekspresi di wajah mereka saat mereka menggelengkan kepala. Wajah Kaisar Api dipenuhi dengan tatapan mengejek saat dia tertawa, kamu ingin mengadu dombamu dengan segel giokku? Haha, tentu, aku akan mengabulkan permintaan kematianmu. Kaisar Api memanggil seberkas cahaya dan mengarahkannya ke segel batu giok yang sangat besar. Ledakan. Segel batu giok bergetar saat membawa aura yang lebih dari mampu menghancurkan seluruh langit dan bumi. Segel itu menyerang Suke dengan kecepatan yang menakjubkan. Dia sudah selesai. Tidak ada tempat baginya untuk lari. Terlepas dari seberapa cepat dia bisa bergerak, dia tidak akan bisa bersembunyi dari segel batu giok besar yang bisa menutupi begitu banyak area permukaan. Semua orang di sekitar menahan napas dan menyaksikan Suke yang masih terpaku di tanah, tidak bergerak. Hati mereka menghela nafas. Tepat pada titik ini, bibir Suke melengkung menjadi senyum dingin, segel batu giok ini, aku menginginkannya. Pada detik itu, tangannya bergerak dengan cara yang aneh seolah-olah mengucapkan mantra. Segera setelah itu, dia memanggil energi inti yang mengelilinginya. Energi inti terasa seperti milik mantra kuno yang meledak dari tangannya. Ayo, karakter rahasia, pasukan. Suke berteriak keras saat tangannya terulur di depannya. Energi misterius yang luar biasa dikirim keluar dari tangannya saat bertemu dengan segel batu giok di tengah dan membanjiri senjata. Ledakan. Energi kuno meledak dari telapak tangan Suke sebelum berubah menjadi mantra kuat yang menyerupai puluhan ribu utas. Pada saat berikutnya, segel giok raksasa yang diselimuti energi emas tampaknya telah berhenti bergerak. Benang tak terlihat menahan segel giok di tempatnya, mencegahnya menyerang Suke. Apa? Wajah Kaisar Api membeku ketika dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua kendali atas segel giok. Dia tiba-tiba terlihat sangat ketakutan saat dia berteriak, bagaimana bisa?
Apa yang telah kamu lakukan? Segel giok itu telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga kerajaan. Setiap kaisar telah memilikinya dalam hidup mereka. Ini adalah pusaka yang membantu kultivasi mereka dan mengubah darah menjadi energi kultivasi. Faktanya, senjata ini telah menjadi bagian dari setiap kaisar. Dan sekarang, segel giok ini benar-benar telah dicuri darinya. Dia tidak bisa merasakan ikatan yang melekatkan dirinya pada segel giok lebih lama lagi dan mantranya sepertinya tidak mempengaruhinya juga. Dia benar-benar tidak bisa merasakan segel batu giok seolah-olah itu telah direnggut dari kendalinya. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa segel giok tiba-tiba berhenti? Apakah Kaisar Api berubah pikiran tentang menyerang Tuan Suke? Tidak. Sepertinya Tuan Suke adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghentikan segel batu giok. Sepertinya dia telah merapalkan mantra dan aku bahkan bisa merasakannya. Ya, aku juga bisa merasakannya. Meski datang dalam sekejap, aku bisa merasakan kekuatan mantranya. Mungkinkah Tuan Muda Suke ini sudah memiliki kekuatan yang begitu besar bahkan sebelum mencapai tahap pemurnian Void? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Banyak orang di sekitar sangat terkejut saat mereka melihat ke arah langit dengan kaget. Bahkan Putri Matahari Flaming dan yang lainnya dipenuhi dengan keheranan, merasa sangat sulit untuk percaya. Kekuatan segel giok itu hebat dan semuanya sangat jelas tentang ini. Mereka bahkan tahu bahwa segel giok ini lebih kuat daripada kebanyakan senjata bintang 6. Namun sekarang, itu telah dicuri oleh Suke dan berada di bawah kendalinya. Melihat sesuatu seperti ini terjadi membuat mereka semua ketakutan. Ini adalah senjata bintang 6. Ini adalah segel giok negara api? Apa yang telah kau lakukan? Di langit, Kaisar Api berteriak sekali lagi, hatinya dipenuhi dengan keserakahan. Mantra yang dirapalkan Suke hari ini, baik itu teratai api 3 warna atau bola petir, semuanya adalah keterampilan yang sangat efektif dan kuat. Sekarang dia telah mengungkapkan mantra lain yang mampu mencuri mantra lain. Kaisar Api dipenuhi dengan keserakahan dan ingin mengingini mantra ini untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa jika dia bisa mencuri beberapa mantra ini dari Suke, akan sangat mudah baginya untuk melampaui tahap pemurnian Void. Bahkan, dia mungkin bisa mencapai pencerahan yang lebih tinggi. Hahaha, Kaisar Anjing, lihat bagaimana segel batu giok tidak mengenalimu lagi. Bahkan, dia bahkan berpikir bahwa akulah salah satu surga pilihan yang sebenarnya. Mungkin kamu seharusnya tidak menjadi kaisar lagi. Dengan satu telapak tangan, aku bisa mengusirmu dari tahta dan bahkan meratakanmu menjadi panekuk. Suke mengabaikan pertanyaan Kaisar Api dan tertawa sebelum mengekspos karakter pasukan kepada semua orang. Menggunakan karakter rahasia pasukan sekali lagi, dia mengaktifkan segel giok aura emas besar dan merasakan kekuatan besar di ujung jarinya. Bahkan, rasanya dia memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung. Energi kuat tanpa batas terpancar dari segel giok sebelum berubah arah dan mulai bergerak menuju Kaisar Api. Dengan ledakan keras, segel giok aura emas telah diaktifkan kembali sekali lagi dan niat membunuh terpancar darinya saat ia menyerang Kaisar Api dengan ganas. Apa? Kaisar Api tercengang saat dia membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Lupakan fakta bahwa dia telah kehilangan kendali atas segel giok. Bagaimana bisa Suke mendapatkan kendali yang begitu rapi dan bahkan menggunakannya untuk melawan pemiliknya? Itu adalah tindakan yang menentang surga. Suara mendesing. Pada titik ini, bayangannya bergerak saat dia mundur. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Api tidak berani mengadu dirinya dengan kekuatan segel batu giok. Terutama karena dia tidak lagi memiliki perlindungan dari Imperial Ki, yang bisa dia lakukan hanyalah menoleh ke belakang untuk mundur. Haha, kenapa kamu berlari? Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin bersaing denganku? Apa yang terjadi dengan kepercayaan di antara orang-orang? Kami baru saja mulai dan kamu sudah melarikan diri. Suke mulai mengejek sambil terus menyulap karakter rahasia pasukan, mengirim segel giok setelah kaisar yang melarikan diri. Pengungkapan tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sangat terkejut saat mereka membuka mata lebar-lebar. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan berhasil menguasai segel giok. Itu adalah pusaka kuat yang telah diwariskan dalam keluarga kerajaan selama beberapa generasi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Kaisar Api telah benar-benar mempermalukan dirinya sendiri sekali lagi dan melemparkan wajahnya lagi. Sebagai raja suatu bangsa, bagaimana dia bisa membiarkan musuhnya mencuri segel batu giok? Itulah simbol otoritas kaisar atas bangsa. Musuhnya bahkan berhasil mengubahnya melawan kaisar sendiri.
Dan Suke ini benar-benar terlalu luar biasa. Di mana dia berhasil mempelajari mantra kuno seperti itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Bahkan Duan Jiude mungkin tidak akan memiliki mantra seperti itu juga, ya? Kecuali itu berasal dari fraksi ledakan surgawi? Sekte itu terlalu misterius dan memiliki banyak jenius lain sebagai murid mereka. Mantra ini kemungkinan besar berasal dari sekte itu. Banyak orang di antara penonton mulai berspekulasi. Mereka mulai penasaran dengan fraksi ledakan surgawi. Namun, sebagian besar orang masih fokus pada pertempuran di antara mereka berdua. Hati mereka sangat gugup. Suke benar-benar terlalu menakutkan. Panggung bayi asli belaka sebenarnya bisa mengejar seorang pembudidaya elit transformasi bayi. Kerumunan selalu menganggap Kaisar Api sangat kuat dan tak tertandingi. Namun dia diganggu oleh seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Kaisar Anjing, kamu tidak bisa lari dariku. Suke sudah menyusul Kaisar Api. Segel giok dengan aura emasnya yang megah mengikuti di atas. Segera setelah Suke berteriak, segel giok menjulang di atas Kaisar Api, menyebabkan bayangan besar menyelimuti sekelilingnya sebelum jatuh menimpanya. Ledakan, udara di sekitar mulai berputar-putar dari tekanan segel batu giok dan dikompresi ke bawah. Kaisar Api tidak punya tempat lain untuk lari. Dalam menghadapi ancaman besar dari segel batu giok, dia mengertakkan gigi dan menyulap Imperial Ki sekali lagi dengan putus asa. Imperial Ki yang kuat dan besar tidak sepenuhnya dikirim oleh Kaisar Api. Segera setelah Kaisar Api menginginkannya muncul, itu mengalir keluar dan membungkus Kaisar dengan energi pelindung. Di bawah ancaman segel batu giok, Ki kekaisaran menyelimuti Kaisar. Bam! Kaisar Api menyerupai lalat rumah kecil dibandingkan dengan segel batu giok besar yang turun ke atasnya. Sekali lagi, dia terlempar keluar dari langit dan ditembak ke tanah dengan keras. Ketika dia mendarat, sebuah kawah besar terbentuk sekali lagi dengan bebatuan dan puing-puing yang terlempar ke udara. Dengan "pu" yang keras, Kaisar Api memuntahkan segumpal besar darah sementara wajahnya pucat pasi bahkan dengan perlindungan Ki Kekaisaran saat dia menyulapnya terlalu tergesa-gesa dalam menghadapi bahaya yang akan datang. Kekuatan Suke ditingkatkan sebanyak 30 kali dengan pedang pembunuh serta segel giok yang baru dijarah dari karakter rahasia pasukan. Dengan demikian, jumlah kerusakan yang diberikan kepada Kaisar Api sangat besar bahkan untuk seorang kultivator transformasi bayi. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Kaisar Api tidak punya cara untuk menahan pukulan itu. Kerumunan juga kewalahan dan akhirnya mengerti bahwa Suke tidak hanya mencuri segel giok. Dia benar-benar telah menguasainya juga dan mampu melakukan manuver sesukanya. Bagaimana dia melakukannya? Flaming Sun Princess membuka mulutnya, dengan mata terbelalak dan kaget. Segel giok adalah pusaka keluarga kekaisaran. Bagaimana mungkin seseorang di luar keluarga kekaisaran, tanpa darah bangsawan yang mengalir di nadi mereka, dapat memiliki kekuatan segel giok?